Al-Fatihah ala Rasadin al-Imam Zainuddin al-Malibari wa jami'i syurrah mu'alafati wal muhasyin al-syurrah wal Imam Abi Isa At-Tirmidhi wa jami'i syurrah syama'il muhasyin al-syurrah wa masyafi'ihim wa dalam dadihim wa tunal mughram al-fatihim wa jami'il ulama wal awliya wa salihin wa malifal kitab an-nafi'ah min masyariqil ardi ila maghribiha wa ila awliya ahli baldah wa ulama'iha wa sulahaiha wa man amara hadal masjid wa hadal musalla wa hadil mugasa bikamal hikam wa ila arwah walidina wa syekhina wa man ahsana alaina wa jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yasirhum jannah wa idhu alaina wal ahbabina wal muslimin barakatihim wa asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dunya wa dunya wal akhirah wa biniyatil faraj ala ajil muslimin wa biniyati salah ahli bait ajmain wa ala man nawahu salafus salih min niyat wa ala kulli niyyah salihah jami'al khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidina al-Imam Zainuddin al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bilumihi wa bi'ilumina bi'ilumi sairi salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi Fathul Mu'in ila qaulihi radhiyallahu anhu walau raufa sampai walau raufa qala radhiyallahu anhu walau raufa lan lamun mimisen sapa wong qabla sholati wadama lan langgeng apa ru'af. Ru'af mimisannya. Ra'ufa fi'il madhi. Mimisannya itu ru'af. Wadaman lan langgeng apa ru'af. Fa'in roja. Atau fa'in rujiya. Mongko lamun den arep-arep apa ing kita'uhu pegote ru'af. Wal waktu hali utai waktune salat iku mutasiun kang jembar. Maka hukumnya intadara mongko ngenteni sapa wong hu ing kita. Wa illa lan lamun ora rujia tahaffadha mongko amrih ngreksa sapa wong kasalisi hale madani wong kang beser. Khilafan liman za'ama kang awe cipta sapa man intidarahu ing ngenteni ing kita wa in kharaja lan senajan metu apa waktu kama tu akharu kaya oleh den akhiraken apa salat li ghusli saubihi al mutanajjisi karena ngumbah pakaiane wong al mutanajjisi wa in kharaja lan senajan metu apa waktu wa yufarraqu lan den bedaaken apa bikudrati hada wa yufarraqu lan den bedaaken apa itu apa? Salis. Bukan salis. Barusan itu yang apa? Ghasis saub. Bikudrati hada. Kelawan kuasane iki wong. Ala izalatin najis. Min aslihi saking asale najis. Falazimat. Mongko wajib apa? Izalatun najis hu ing wong bi khilafihi kelawan bedani wong fi mas'alatina ing dalam masalah kita. Jadi intinya ini membahas orang kalau mimisen tidak berhenti sudah waktunya sholat dia belum sholat ya kayak begini nih isya ada orang mimisen kok tidak mampet sudah waktunya sholat belum sholat maka bagaimana? Apakah sholat dalam keadaan mimisen ataukah nunggu putusnya mimisen? Tafsilnya bagaimana? Walau ra'ufa qabla sholah wadama. Ada orang mimisen sebelum melakukan sholat. Wadama langgeng. Terus menerus, tidak putus-putus.
Maka hukumnya fa in rujiyang qita'uhu wal waqtu muttasi intadharahu. Kalau ada harapan mimisennya itu mampet ketika waktu sholat masih cukup. Ya cukup bukan hanya untuk sholatnya, ya untuk ya misalnya membersihkan najisnya nanti dan seterusnya. Kalau ada harapan darah mimisan itu mampet ketika waktu sholat masih cukup untuk melakukan sholat dan asbabus sholat, maka intadharahu. Nunggu. Ditunggu dulu. Jangan sholat dalam keadaan mimisan. Ditunggu. Wa illa, tapi kalau nggak ada harapan sampai waktu mepet ini. Waktu mepet kalau nunggu keluar waktunya nanti. Maka tahaffadho kasalis. Maka kalau apa? Tidak ada harapan mampet padahal waktu sholat sudah mepet. Kalau nunggu terus dikhawatirkan keluar waktu sholat. Maka dia harus melakukan tahaffud. Tindakan apa? Kehati-hatian. Artinya seperti orang yang beser. Orang beser bagaimana? Segera kencing yang ada itu dikeluarkan, kemudian segera istinja, dan lubang kemaluannya ditutup pakai kapas, kemudian dikasih penahan seperti plester atau semisalnya ya, agar kencingnya nggak keluar. Kemudian wudhu, setelah wudhu langsung segera sholat, jangan ditunda-tunda. Nah, orang mimisen juga seperti itu. Jadi kalau waktu sudah mepet, segera darah yang ada di bagian dohir itu dibersihkan dengan air, kemudian disumpet hidungnya ini dengan kapas, dan dikasih penahan biar kapasnya enggak keluar ya. Jangan di LTQ. Permanen. Disulasi ya. Intinya apa? Jadi apa caranya? Dikasih kapas, sekiranya darah enggak lagi keluar, kemudian segera sholat. Jangan nunggu mampet, akhirnya waktu sholat keluar. Ini masalah mimisen. Ada masalah lain, hukumnya beda, mirip tapi beda apa? Ada orang pakaiannya mutanajis, tidak nemu pakaian lagi. Jadi pakaian untuk nutup aurat itu najis. Tidak ada pakaian lain, satu-satunya itu. Maka tidak boleh sholat telanjang. Apa? Harus nyuci pakai pakaian walaupun berakibat waktu sholat keluar. Ya, sama-sama tidak bisa melakukan sholat kan? Kalau yang tadi gara-gara mimisen, kalau ini gara-gara pakaiannya najis, tidak ada pakaian lain. Untuk yang mimisen, kalau waktu sudah mepet mau keluar, harus melakukan langkah-langkah seperti orang beser. Sholat, tidak usah nunggu waktu keluar. Kalau orang yang pakaiannya najis, harus nyuci pakaiannya sampai suci, walaupun berakibat waktu sholat keluar. Nah, jadi dibedakan antara pakaian najis dengan orang mimisen. Yang mimisen tidak boleh mengeluarkan sholat dari waktunya. Kalau yang pakaiannya najis harus nyuci walaupun berakibat waktu sholat keluar. Akhirnya sholatnya qadha. Sebagian ulama menyamakan, sama saja orang mimisen juga begitu. Kalau sampai waktu mepet kok belum mampet mimisen nih, ya ditunggu mampet. Sebagian ulama begitu. Tapi dirot oleh Fathul Mu'in. Itu enggak demikian. Yang muktamad beda. Apa bedanya? Apa bedanya mimisen dengan pakaian najis? Beda. Lek pakaian najis kita bisa mengupayakan mampetnya, hilangnya najis itu. Walaupun misalnya berakibat keluarnya waktu sholat, tapi kan bisa dikucek, disikat, disabunnya. Itu dikerik pakai kuku. Adalah kita menghilangkan najis itu mampu kita melakukannya. Lek mampet ini kenapa kita bisa menjamin? Kapan mampeti? Waktunya mampet ya mampet dewe ya. Apalagi zaman dulu kedokteran masih sangat sederhana sekali. Kalau mungkin sekarang mungkin bisa kita ke dokter dilakukan langkah-langkah tertentu bisa mampet ya. Tapi kan ya tidak semua orang punya biaya untuk ke sana dan tidak semua orang punya BPJS ya. Nah, itu. Nah, jadi karena itu kalau untuk mimisen, kalau waktu sudah mepet segera sholat dan lakukan langkah-langkah kehati-hatian seperti yang dilakukan oleh orang beser. Kenapa? Mampetnya mimisen kita tidak bisa memastikan. Tidak bisa mengupayakan. Beda kalau hilangnya najis dari pakaian, walaupun sulit tapi kita bisa mengupayakan. Karena itu harus diupayakan walaupun berakibat waktu sholat keluar. Jadi bedanya di situ.
Kemudian permasalahan baru, wa angqalili atau ke atas, wa yu'fa. Ini golongan najis ma'fu. Wa angqalili ai wa yu'fa angqalili. Wa angqalili tini, pembahasan lain ini sudah. Wa angqalili tini mahalli mururin. Lan den sepuro apa setitike endute ledok itu. Endute panggonane liwat mutayaqqonin kang den yakini apa najasatuhu. Najisitin. Walau bimughalladin, walaupun najis mughalladhah. Kenapa lil masyaqqati? Malam tabqa ing dalam selagine ora tetep apa ainuha kahanane najasa mutamayyizatan hale kang dhewe. Wa yakhtalifu lan beda-beda apa dalika mengkono ma'fu bil waqti wa mahallihi lan panggonane tin minas saubi wal badani. Wa idza ta'ayyana lan ing dalem nalikane dadi tertentu maksudin dhewe apa an najasatu fitoriki ing dalem dalan. Walau mawati akalbin lan senajan pira-pira nggon ngideke asu, nggon lewati, nggon ngideke asu. Maka ya apa begitu? Fala yu'fa apa anha saking barusan itu, ainun najasah. Wa in ammat lan senajan ngeratani apa ainun najasah at-tariqa ing dalan alal aujah. Nah, di sini kalau ada jalan berlumpur, jalan-jalan desa-desa itu aspale wis ketutup tanah ya. Gitu. Jadi jalan-jalan kampung, jalan berlumpur. Ketika hujan itu berlumpur. Lumpur yang diyakini najis, bukan ragu, koyoke najis. Kayak najis. Kenapa kok kayak najis? Lewat-lewatani dokar. Jenenge dokar kan kudanya ndak pempesan. Nah itu, ndak pempesan. Biasanya ngising. Sampean ngelihat kalau lumpurnya ini kena kotornya kuda. Ndak ngelihat. Tapi jenenge kuda kan ndak dolek WC lek kebelet ya. Langsung di jalan-jalan begitu. Selama sampean ndak melihat, ndak bisa dihukumi najis, suci sebagaimana kaidah nanti ada kaidahnya. Jadi kalau kita tidak yakin najis, ya berarti suci. Jalanan yang ada ini, walaupun banyak ayam, orang punya ayam, ya kucing, kemudian tempat lewati dokar, jalanan itu kita hukumi suci selama kita tidak yakin ada najis. Jadi sholat di situ nggak pakai sajadah sah, nggak usah was-was, ya nggak usah was-was. Ini yang yakin ini, sampai ngelihat sendiri. Jadi ada jalanan berlumpur. Kena hujan berlumpur. Nah, kemudian ada kotoran najis di situ, kencingnya kambing, kotoran ayam, atau apapun itu sudah. Kuda, yakin najis. Kemudian cuma najisnya sudah bercampur dengan lumpur. Sudah bercampur dengan lumpur, kena lewati mobil dan macam-macam, akhirnya campur antara najis dengan lumpurnya tidak terpisah ya. Sudah bercampur jadi satu kayak jenang gitu. Lumpur jadi satu. Lah lumpur ini ma'fu. Walaupun yakin najis. Jadi kalau sampai naik motor kok kecipratan sedikit lumpur. Sholat ndak usah dicuci kakinya, ndak apa-apa. Sarungnya ada lumpur yang yakin najis tadi, nggak usah salin, ndak apa-apa. Ma'fu. Ya, najis tapi dimakfu. Wa yu'fa angkolili tini mahalli mururin. Jadi dimakfu tin. Apa tin? Lumpur yang ada di tempat lewat. Baik jalan umum atau latari sampean. Yang penting tempat lewat, tidak harus. Sebagian kitab ibaratnya pakai tinus syare. Ya. Syare ini kayak mengesankan jalanan umum. Tidak harus jalan umum. Yang penting tempat lewat. Mau itu jalanan umum, mau apa? Jalan menuju jeding, atau latarnya sampean, atau yang lain. Itu makfu. Asalkan kolil sedikit. Kalau banyak, tidak makfu. Contoh, sampean lewat, naik motor, kepreset. Ya, jatuh ke lumpur, seawak lumpur. Toh. Yakin najis. Bukan tidak yakin ya. Yakin najis. Sampean tahu betul-betul ada najis di situ. Tidak makfu kalau begitu. Harus mandi, harus salin. Ya. Nah, kalau cuma sedikit, ukurannya sedikit di sini nggak sama seperti darah kemarin. Sedikit dan banyak. Banyak itu sekiranya ya kayak orang habis terjatuh.
itu rata sak awak gitu, kayak orang habis jatuh, atau orang sing ya jalani itu sekarpan itu, jalan lumpur itu nyiprat sampai tutup kupluk, melaku model oh ini ya. Nyiprat itu sandalnya harus lebor ya. Itu. Jadi nyiprat sampai ke kopiahnya, itu parah sampai gegere itu banyak nyiprat-nyiprati. Ini melaku model ya apa lah, kalau seperti itu banyak itu. Nah, tapi kalau tidak sampai seperti itu, maka itu kategori sedikit. Ma'fu kalau sedikit. Kalau banyak enggak ma'fu. Yang mutayakon najas kalau tidak yakin, ya bukan ma'fu suci malah ya. Kalau tidak yakin, hukumnya suci. Ini walau bimughalladin. Walaupun lumpur tadi najis gara-gara najis mughalladah. Kena kencingi anjing, kena lewati anjing ya. Walaupun begitu. Ini apa? Ma'fu. Kenapa kok ma'fu? Lil masyaqqati. Karena masyaqqat kalau harus setiap kali kena lumpur wiji, setiap kali kena lumpur salin pakaian. Sulit. Itu sulit. Iya kalau di seladi, banyune milih dhewe ndak mandek-mandek ya. Lek dikepuh cek cemanya. Jadi kalau di daerah banyak air enak, tapi kan tidak semua orang seperti itu. Sebagian orang itu lewat musim kemarau, mandinya ya ngenteni wajib, ya nunggu wajib atau ketika wis parah ambune ya. Itu sebagian daerah begitu. Ini apa? Ma'fu ini dengan catatan malam tabqa ainuha mutamayyizatan. Itu malam tabqa ainuha mutamayyizan. Jadi ma'fu itu kalau bercampur najis antara lumpur dengan najis. Kalau belum bercampur, misalnya tanah berlumpur habis kena hujan. Kemudian ada kotoran kuda. Tidak campur dengan apa? Dengan tanahnya. Tersendiri begitu masih kelihatan. Tidak campur ya. Kotoran kudanya atau kotoran sapinya masih kelihatan gitu. Kayak variasi ini kue di tengah begitu ya. Itu. Jadi nggak bercampur, ini nggak ma'fu. Kalau seperti sampean kecipratan itu, kotoran itu tadi, atau nginjak itu nggak ma'fu. Kalau sudah bercampur dengan lumpur, lumpurnya kan mutan najis. Kena kaki sampean ma'fu, kena pakaian sampean ma'fu. Tapi kalau masih terpisah antara lumpur dengan najisnya masih terpisah, itu tabqa ainuha mutamayyizatan, maka tidak ma'fu. Lah, ma'fu ini akan beda-beda. Wa yakhtalifu dzalika bil waqti wa mahallihi minas saubi wal badani. Ma'fu ini akan beda-beda tergantung waktu. Di musim kemarau dengan musim hujan beda. Musim hujan kemakfuannya lebih besar. Kenapa? Semakin sulit menghindari lumpur yang najis. Kalau kemarau kan jarang ya. Kalau kemarau jarang. Kemudian juga antara badan, bagian sarung bagian bawah dengan bagian atas, dengan kemeja, dengan kopiah ya nggak sama. Bisa jadi lumpur itu kalau kena sarung ma'fu, kalau kena kopiah nggak ma'fu. Loh, kok bisa jalan terus lumpurnya nyiprat tutup kupluk itu modelnya ya apa ya. Nah, jadi ke kopiah nggak ma'fu, kalau ke sarung ma'fu. Kalau sarung bagian bawah agak banyak ma'fu, kalau yang bagian atas lebih sedikit ukuran ma'funya ya. Nah begitu. Kenapa? Ukuran ma'fu atau tidak itu ditentukan oleh masyaqqat. Menghindarkan kaki, tumit, dan sarung bagian bawah dari lumpur itu lebih susah daripada menghindarkan sarung bagian atas. Lebih susah, lebih susah dibanding dengan menghindarkan lumpur tadi dari kemeja dan seterusnya. Jadi masyaqqat itu menentukan ma'fu dan tidak. Wa idza ta'ayyana ini ya tadi itu kan ma'funya tadi itu malam tabqa ainuha mutamayyiza. Kalau mutamayyiza ya ini wa idza ta'ayyana ainun najasati fit thariq. Jadi kalau di jalan itu ainun najasanya masih ta'ayyun, artinya terpisah, enggak bercampur dengan lumpur. Kelihatan najisnya itu enggak bercampur dengan lumpur. Walau mawati akal bin, walaupun tempat yang diinjak anjing, jadi jalan basah, diinjak anjing kan jadi najis ya. Jadi ada yang najis itu jelas, enggak bercampur. Jadi yang najis itu jelas, jadi ada jejak anjing. Jadi tanah berlumpur, diinjak anjing, ada jejaknya. Yang najis yang itu tok. Ya, itu kalau sampean injak enggak ma'fu itu.
Kenapa? Antara yang najis dengan tidak itu masih terpisah. Jadi sampean kalau jalan harus hati-hati, harus milih tempat-tempat yang nggak ada najisnya. Beda kalau sudah kena lewati truk, kena lewati orang banyak, akhirnya bercampur antara tempat yang najis dengan lumpurnya itu campur lah. Ini sampean sulit kan menghindari kan ya. Maka kalau seperti itu makfu. Kalau masih ta'ayun, artinya ta'ayun ini tamayuz, ya, masih terpisah antara yang najis dengan lumpur, dengan jalannya. Maka tidak makfu. Fala yu'fa anha. Wa in ammati thariq alal aujah, walaupun banyak di jalanan itu yang najis. Jadi misalnya kotoran kuda itu rata di jalanan itu. Sebelah sini rata, tapi nggak bercampur dengan lumpurnya. Si wutu gitu ya. Kayak tengah lumpur itu. Lumpur kan tengahnya biasanya ada hiasan ya, masih terpisah begitu. Nah, itu tidak makfu. Itu tidak makfu. Jadi makfunya kalau sudah bercampur. Wa afta Syekhuna Ibnu Hajar fi tariqin latina kang ora ana ndut iku mujud dia ing dalam tarik. Bal fiha bal iku tetep ing dalam tarik qadarul adami utawi kotorane menungso. Berak. Wa rausul kilabilan celetonge pira-pira asu wal bahaimi lan pira-pira raja kaya. Waqat asaba hale teman-teman ngenani ha ing tarik. Tarik itu muannas. Apa al mataru udan. Apa fatwanya? Bil afwi, kelawan nyepuro. Inda masyaqqatil ihtirazi, ing dalam angele ngindari. Imam Ibnu Hajar punya fatwa. Kalau tadi kan tin, endut ya. Endut yang bercampur najis. Yakin najis yang ada di tempat lewat. Itu makfu. Loh, kalau jalanan tidak ada endut ya. Kayak aspal gitu ya. Aspal, pavingan. Ya. Jadi nggak ada endutnya, nggak ada lumpurnya. Cuman di situ ada kotoran orang di sini ya. Jadi ada kotoran orang, ada kotoran anjing bahkan ya, atau kotoran sapi itu. Kena hujan. Lah hujan ini kan air kan ya, bukan lumpur ya. Airnya merata ke jalanan itu. Najis kan? Itu. Ya kayak jalanan aspal ke Sidogiri kan sering ada dokar kan ya. Nah, ada kotoran kuda, kena hujan, basah jalanannya itu. Lah, bukan lumpur kan, tapi air. Ya apa ini? Makfu kata Imam Hajar. Kenapa sulit dihindari? Walaupun bukan lumpur, walaupun tidak ada lumpurnya. Jadi wa afta syekhuna fi tariqin latina biha. Jalan tidak ada lumpurnya, seperti aspal, pavingan. Gitu. Bal fiha qadarul adami wa rausul kilabi wal bahaimi. Tapi ada kotoran manusia, kotoran anjing, kotoran binatang di situ. Waqat asobahal mator, kena hujan. Akhirnya kan basah-basah yang ada di jalanan itu najis. Bil afwi anhu. Makfu itu. Bil afwi. Tapi makfunya kapan? Inda masyaqqatil ihtirazi. Ketika sulit untuk dihindari. Kalau tidak sulit untuk dihindari, tidak terlalu banyak, dan jalanannya tidak semuanya basah, maka tidak makfu. Makfunya kapan? Ketika sulit untuk dihindari. Itu makfunya. Kaidah ini panjang, insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, jadi kaidah tentang ini kaidah penting sekali ini kaidah, makanya dikasih judul kaidah muhimmah. Sampai kalau pegang kaidah ini nggak akan was-was. Orang was-was itu gara-gara nggak paham kaidah ini. Kayak najis, nggak mari-mari ya. Itu was-was, akhirnya jeding berjam-jam itu ya. Udah, was-was itu bukan ajaran agama, bukan ajaran Rasulullah SAW. Rasulullah, sahabat itu nggak ada yang was-was. Bukan ajaran agama. Jadi ini kaidah ini insya Allah kita bahas agak detail di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.